Pernahkah kamu merasa uang yang kamu miliki semakin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan? Atau mungkin kamu sedang mencari pekerjaan, tapi lowongan semakin terbatas? Nah, itu adalah dampak nyata dari inflasi dan pengangguran. Tapi, inflasi dan pengangguran itu apa ya? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu. Misalnya, tahun lalu harga beras masih Rp10.000 per kilogram. Sekarang naik jadi Rp15.000. Itu artinya, daya beli uang kita semakin menurun. Tapi, apa ya kira-kira penyebab terjadinya inflasi di suatu negara? Nah, berikut merupakan beberapa penyebab utama terjadinya inflasi. Pertama adalah permintaan meningkat. Jika banyak orang ingin membeli suatu barang, sedangkan stoknya terbatas, harga barang tersebut naik. Coba bayangkan, kalau semua orang tiba-tiba pengen beli iPhone terbaru, tapi stoknya terbatas, apa yang terjadi? Harganya akan naik. Nah, itu namanya demand pull inflation, atau yang biasa kita sebut sebagai permintaan tinggi. Ketika permintaan tinggi tapi barang terbatas, harganya akan naik. Yang kedua, biaya produksi naik. Jika bahan baku, listrik, atau biaya tenaga kerja naik, produsen juga akan menaikkan harga jual produk. Misalnya, sekarang harga minyak dunia naik, ongkos transportasi juga naik, biaya produksi pun naik. Akhirnya, harga barang umum juga ikut naik. Nah, hal ini juga disebut sebagai cost push inflation. Yang ketiga, yaitu uang yang beredar terlalu banyak. Jika terlalu banyak uang beredar di masyarakat, nilai uang akan melemah dan harga barang akan naik. Kalau pemerintah mencetak uang terlalu banyak, nilai uang kita bisa menurun. Seperti di Venezuela, uangnya banyak, tapi barangnya langka dan mahal. Serem kan? Yang terakhir, ada korupsi. Korupsi bisa menyebabkan inflasi karena dapat mengurangi pendapatan negara dari pajak, meningkatkan belanja publik, dan meningkatkan defisit fiskal. Akhir-akhir ini, Indonesia lagi marak-maraknya kasus korupsi loh. Dari sumber Fakta News disebutkan bahwa baru-baru ini, Indonesia diguncang oleh kasus korupsi besar yang melibatkan beberapa anak perusahaan inti PT Pertamina. Dengan perkiraan kerugian negara mencapai 193,7 triliun, Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus ini, yang mana 4 diantaranya adalah pejabat tinggi dari subholding Pertamina dan 3 lainnya merupakan eksekutif perusahaan swasta. Tingkat inflasi yang terkendali akan baik untuk ekonomi, tetapi jika tidak terkendali, dapat menyebabkan hiperinflasi loh, di mana harga barang naik secara konstan, dan ekonomi bisa runtuh dalam hitungan detiknya. Lalu, gimana cara mengukur tingkat inflasi di suatu negara ya? Nah, sini-sini aku kasih tahu. Jadi, tingkat inflasi ringan berkisar di bawah 10% per tahun. Sedangkan inflasi sedang berkisar antara 10-30% per tahun. Dan untuk inflasi berat berkisar antara 30-100% per tahun. Tingkat inflasi diukur dengan menghitung persentase kenaikan harga barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Dan indeks harga konsumen atau IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Nah, sekarang kira-kira kalian pada penasaran gak nih? Berapa perbandingan tingkat inflasi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir? Jadi, pada tahun 2024, inflasi di Indonesia mencapai 1,57%. Dilihat dari data Badan Pusat Statistik tersebut, inflasi Indonesia naik hingga 0,44%. Ditambah saat ini, kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Secara nggak langsung, kalian pasti sadar kalau harga-harga bahan pokok itu menjadi naik. Kenaikan harga yang terjadi selama Ramadan bukan hanya berdampak pada pedagang, tetapi juga kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana cara kita menyiasati kondisi inflasi ini? Berikut merupakan tips untuk menghadapi kenaikan harga atau inflasi. Yang pertama, cari penghasilan tambahan. Jangan hanya mengandalkan satu sumber pendapatan. Cari penghasilan lain atau bisnis kecil-kecilan, seperti jualan takjil saat bulan Ramadan ini. Yang kedua, ada belanja dengan bijak. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan kita. Prioritaskan belanja bahan pokok dan kebutuhan utama dibandingkan barang konsumtif yang tidak terlalu penting. Selain itu, sebelum belanja, kalian bisa buat daftar barang yang benar-benar dibutuhkan, agar tidak tergoda membeli barang yang tidak perlu. Yang terakhir,
Paham finansial. Makin ngerti cara kerja ekonomi, makin siap menghadapi inflasi. Pahami bagaimana cara mengelola uang, menabung, dan berinvestasi dengan benar. Jadi, sekarang kamu udah tahu kan apa itu inflasi dan bagaimana cara kita menghadapinya. Sekarang, ayo kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, kalau sebelumnya kita udah bahas nih gimana sih inflasi bikin harga-harga naik. Sekarang ayo kita bahas efek lainnya yang nggak kalah serem. Apa tuh? Yap, benar, pengangguran. Sadar gak sih kalian kenapa makin kesini makin banyak orang yang susah dapat kerja? Lowongan sih ada, tapi kok tetap nganggur ya? IPK tinggi, skill banyak, tapi ditolak di mana-mana. Kenapa ya kira-kira? Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang berada dalam usia produktif dan ingin bekerja, tetapi tidak mendapat pekerjaan. Hal ini biasa disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya lapangan pekerjaan, tidak sesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Lalu gimana sih cara biar bisa dapat kerja lebih cepat atau bahkan bikin peluang sendiri nih? Jangan sampai cuma nunggu lowongan kerja yang gak pasti. Ayo, kita cari tahu solusi dan tips biar gak jadi pengangguran. Yang pertama, upgrade skill yang dibutuhkan di dunia kerja. Ijazah emang penting, tapi punya skill jauh lebih penting. Contohnya saja, di bidang data analisis atau desain yang membutuhkan skill digital dan teknologi. Solusi agar skill kalian makin bagus adalah dengan mengikuti kursus dan pelatihan. Yang kedua, perbaiki CV, portofolio, dan personal branding kamu. HRD cuma butuh 6 detik untuk melihat CV kamu. Pastikan langsung menarik. Buatlah CV yang singkat, jelas, dan mudah dibaca. Tambahkan juga pengalaman, skill, dan pencapaiannya relevan. Jangan cuma mengandalkan CV, tapi buatlah juga portofolio online. Gunakan media sosial dengan bijak untuk membangun personal branding yang profesional. Yang ketiga, perluas networking dan bangun relasi. Kadang bukan tentang seberapa pintar kamu, tetapi seberapa banyak orang yang kamu kenal. Banyak lowongan kerja yang gak dipublikasikan dan hanya bisa didapat lewat referensi dari orang dalam. Cara agar kalian mudah mendapat pekerjaan adalah dengan memperluas relasi. Bisa dengan gabung komunitas profesional, tanya ke teman atau keluarga yang sudah bekerja, dan lain-lain. Yang keempat, jangan hanya mengandalkan lowongan kerja. Kalau susah dapat kerja, kenapa nggak ciptakan peluang sendiri? Selain melamar kerja di perusahaan, ada beberapa alternatif lain yang dapat kamu coba, seperti freelance, wirausaha, dan remote work. Sekarang kerja nggak harus di kantor. Banyak peluang baru yang perlu kamu belajar dan adaptasi. Yang terakhir, tetap semangat dan jangan menyerah. Ditolak kerja bukan berarti gagal, tapi ada kesempatan yang lebih baik di depan. Jangan putus asa kalau belum dapat panggilan. Terus belajar dan coba lagi. Tetap produktif walau masih nganggur. Misalnya dengan belajar skill baru atau ikut kegiatan sukarela. Jaga mental health karena proses cari kerja bisa melelahkan. Semua orang pernah mengalami fase sulit, tapi yang berhasil adalah mereka yang gak nyerah. Nah, itu tadi materi terkait inflasi dan pengangguran. Kalian sendiri gimana nih? Ada yang lagi cari kerja atau ngalamin susahnya dapat pekerjaan? Tulis di kolom komentar pengalaman kalian ya, siapa tahu bisa saling bantu. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan bahasan menarik lainnya.